Sobat Investor, kembali lagi di Weekly Outlook untuk minggu ini. Seperti biasa, kita akan membahas isu fundamental apa yang bisa diperhatikan untuk minggu ini. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini untuk mendapatkan informasi terupdate dari PT Valburi. Ya, di sini telah hadir Pak Nanang. Ya, apa kabar Pak Nanang? Baik, Ika. Untuk isu fundamental apa yang bisa diperhatikan minggu ini, Pak? Baik. Dolar mengalami pelemahan secara keseluruhan dalam perdagangan minggu lalu, di mana dalam minggu ini potensi tersebut masih bisa terjadi seiring dengan penurunan yield obligasi Amerika bertenor 10 tahun yang kini berada pada rentan harga 1,5% sampai dengan 1,6%. Membaiknya sejumlah data Amerika, baik data New Home Sales, Jobs Claim, berhasil meredam kejatuhan dolar terhadap mata uang utama dunia. Sementara itu, emas berhasil menyentuh level tertingginya dalam 1 bulan terakhir di area 1797. Hal ini memberikan ruang kenaikan lanjutan pada minggu ini. Sedangkan indeks utama di Wall Street terus mencetak rekor tertingginya berkat kembali maraknya perburuan aset berisiko investor karena prospek pertumbuhan ekonomi Amerika ke depan yang lebih baik dan juga musim laporan keuangan perusahaan minggu ini. Dan apa yang akan menjadi perhatian pasar untuk minggu ini, Pak? Ya, Ika, padatnya data penting baik dari Amerika, Eropa, dan lainnya diperkirakan akan membuat pergerakan dolar minggu ini berfluktuasi. Ditambah lagi rapat kebijakan suku bunga dari The Fed dan BOJ yang hampir dipastikan tidak akan merubah suku bunga pada angka 0,25% dan minus 0,1% dalam pertemuannya minggu ini. Selain itu, laporan keuangan perusahaan Amerika baik dari Facebook, Apple, Microsoft, dan Amazon akan memberi pengaruh besar terhadap pergerakan saham-saham teknologi di Wall Street. Ya, baik Pak Nanang, kita akan menjelaskan data ekonomi apa yang menjadi perhatian untuk minggu ini. Iya. Untuk hari Senin, data Ifo Business Climate Jerman untuk April diperkirakan naik 97,8 poin indeks dari 96,6 poin indeks. Di Amerika, data Durable Good Order di bulan Maret diperkirakan akan tumbuh 2,5% dari sebelumnya minus 1,2%. Di hari Selasa, rapat kebijakan Bank Sentral Jepang atau BOJ jadi fokus di hari kedua, di mana BOJ diperkirakan tidak akan merubah suku bunga negatifnya pada angka minus 0,1%. Di malam harinya, Amerika akan merilis data Consumer Confidence di bulan April, diperkirakan adanya kenaikan menjadi 112 poin indeks dari sebelumnya 109,7 poin indeks. Di hari ketiga, hari Rabu, data inflasi dari Australia untuk kuartal pertama diperkirakan naik 1,% dari sebelumnya 0,9%. Dari Kanada, data retail sales bulan Februari diperkirakan akan naik 4% dari sebelumnya 1,1%. Dan dini harinya, tepatnya jam 1 pagi, Fed meeting akan menjadi fokus perhatian pasar dan diperkirakan tidak akan merubah suku bunga pada angka 0,25%. Dan kita akan melihat bagaimana reaksi pasar terhadap press conference yang akan disampaikan oleh Jim Powell, Ketua The Fed berikutnya. Dan untuk di hari Kamisnya, data GDP Amerika Serikat kuartal pertama diperkirakan tumbuh 6,5% dari 4,3%. Data mingguan Amerika Serikat initial Jobs Claim jadi perhatian juga karena diperkirakan adanya penurunan menjadi 545.000 klaim pengangguran dari 547.000. Sedangkan pending home sales mengalami lonjakan 4,6% dari 10,6%. Dan di hari Jumat, padatnya data inflasi dan GDP baik dari zona Eropa dan Kanada. Di Amerika Serikat akan merilis data Core PCE Index bulan Maret diperkirakan naik 0,3% dari 0,1%. Ya Pak Nanang, tadi kan kita udah bahas untuk data ekonomi. Lalu untuk aset yang bisa diperhatikan seperti apa Pak? Iya Ika, ada 3 peluang yang kita dapat dalam minggu ini. Yang pertama yaitu Euro USD. Berhasil menorehkan penguatan 3 minggu secara beruntun. Minggu ini berhasil menembus dan bertahan di atas 1.2000. Berhasil mempertahankan di atas area tersebut akan membuka euro bergerak ke kisaran area 1.21.000 sampai dengan 1.2250. Sebaliknya, penutupan kembali di bawah 1.2000 maka akan menekan euro kembali ke area 1.1900 sampai dengan 1.1990. Nah, untuk yang kedua GBP USD, Jumat kemarin sesi perdagangan mengalami penguatan dari tekanan 3 sesi perdagangan sebelumnya, di mana akhir pekan kemarin GBP bertahan di atas area 1.3880. Potensi GBP untuk kembali berada di atas area 140 cukup penuh tantangan karena penutupan di atas area tersebut akan memicu kenaikan lanjutan dan berpotensi bergerak pada area 1400 sampai dengan 14
1.4150. Sebaliknya, kembali closing di bawah 1.3800 akan mencoba dimanfaatkan GBP untuk kembali bergerak ke bawah, yaitu 1.3660 sampai dengan 1.3780. Untuk emas, berhasil bertahan di atas area 1760-nya, di mana penutupan di atas area tersebut memberi jangka pendek untuk kembali bertengger di 1800. Penutupan di atas 1808 karena akan membuka ruang untuk emas bergerak di atas 1820 sampai dengan 1840. Sebaliknya, penembusan dan bergerak di bawah 1760 akan membuat emas koreksi kembali ke area kisaran 1720 sampai dengan 1750. Baik, Mananang, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama, Ika. Ya, Smart Investor, kesimpulannya adalah yield obligasi masih menjadi penggerak utama dolar Amerika Serikat dan ruang koreksi yield obligasi pekan kemarin akan berlanjut pekan ini. Sehingga memberi keuntungan bagi mata uang dunia dan harga komoditas. Fokus pasar selain yield akan tertuju pada rapat kebijakan BOJ dan Fed meeting, di mana kedua bank sentral tersebut diperkirakan tidak akan merubah suku bunga acuan. Di samping itu, tetap memperhatikan data penting lainnya baik dari Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat. Semoga menjadi peluang untuk Anda pekan ini. Saya Ika Indriani. Saya Nanang Wahyudin. Sampai jumpa.